Assalamualaikum Pak Mustafa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Iya. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya Pak ya. Bagaimana kabarnya Pak Mus hari ini Pak Mus? Alhamdulillah sehat, baik semuanya, Bagus Nul. Iya. Kita kemarin sempat WA-an Pak ya, Pak Mus pengen bincang-bincang dengan saya gitu katanya. Nah, kira-kira apa sih yang ingin dibicarakan Pak Mus untuk topik pembicaraan kita kali ini? Iya, ini Bagus Nul. Saya lagi agak galau ini, ribet mengatur persiapan pondok Ramadan. Kenapa? Ya karena ada perubahan. Perubahan Oh iya iya iya. tentang pelaksanaan pondok Ramadan yang berbeda dengan tahun lalu. Ini yang agak membuat saya Oh, galau ini. iya. Iya, begitu ya, Pak. Perubahan Iya. tentang Pondok Ramadan. Nah, kira-kira perubahannya seperti apa sih, Pak? Ini perubahannya memang agak drastis ya. Pelaksanaan pondok Ramadan di sekolah itu biasanya kan 1 hari 1 kelas, di mana Iya, pelaksanaannya mulai jam setengah 4 sampai jam 8 malam setelah iya, iya, tarawih iya. itu baru selesai. Nah Iya. ini besok diikuti 2 kelas 1 hari dan waktunya mungkin lebih pendek ya, hanya 14 hari. Tapi justru peserta yang banyak ini membuat kita galau mengatur banyak hal. Oh, gitu. Kalau yang dulu pelaksanaannya lebih panjang, namun Nah, pesertanya sedikit gitu ya, Pak ya. oke, Kalau yang iya akan betul. dilaksanakan ini, pesertanya yang banyak, waktunya, apa Waktunya namanya, lebih pendek. sedikit, 14 hari ya. Iya, Nah, betul. kira-kira, kendala apa yang kira-kira akan timbul nanti ya, Pak, ya? Kalau kok Pak Mus sampai katanya mumet gitu ya. Kira-kira dengan perubahan itu akan terjadi seperti apa? Sehingga menyebabkan Pak Mus mumet gitulah. Iya, ini perakiraan yang sangat jelas kelihatan mata itu nanti pengaturan pengadaan buka bersama untuk peserta. Ini kan jadi banyak ini. Dulu 1 kelas, sekarang 2 kelas. Satu kelasnya CIC 36 berarti besok untuk pengadaan buka bersama butuh 2 kelas itu isi 64. Nah ini Begitu. penanggung jawabnya siapa? Kalau hanya wali kelas kan berat itu. Maka disinilah kemudian Mhm. muncul masalah galau karena harus menyediakan buka bersama murid 2 kelas. Itu Bu Gusnul. Oh, begitu. Jadi kendalanya itu ya, Pak, ya. Jadi dengan adanya perubahan meskipun waktunya pendek karena jumlah siswanya banyak, maka tentang pengadaan apa, Pak, namanya, Buka konsumsi bersama. ya buka bersamanya itu menjadi kendala bagi Pak Mus begitu ya. Ya. Nah, Pak Mus, dengan adanya perubahan ini selain kendala tentang konsumsi dan seterusnya itu kira-kira apalagi yang perlu kita bicarakan hari ini, Pak? Iya, selain masalah konsumsi juga ini untuk acara bagi-bagi atau bagi takjil kan setiap bulan Ramadan anak-anak yang mengikuti pondok Ramadan itu membagikan takjil gratis di tepi jalan. Nah, ini kalau tahun lalu hanya 1 kelas artinya lebih sedikit, ini tingkat kerawanannya bisa dikendalikan karena di jalan raya. Ini besok 2 kelas artinya jumlahnya bisa 64 atau 68 siswa di tepi jalan ini tentu kerawanan lalu lintas keselamatan anak-anak juga menjadi kerawanan tersendiri yang harus jadi Ya, perhatian ya, ya, ya. panitia. Ini juga galau ngaturnya bagaimana ini supaya aman. Iya, karena tempatnya di jalan raya gitu Pak ya, Iya, kemudian anaknya banyak betul. otomatis, apa namanya, tingkat kerawanannya lebih tinggi dari yang Lebih kemarin, tinggi. begitu ya Pak ya. Betul. Nah kalau boleh tahu Pak, dengan jumlah anak sekian itu kira-kira pelaksanaan di jalan raya itu di sebelah mana ya Pak? Akan dilaksanakan di daerah mana, di kecamatan, atau di mana, atau di jalan raya di depannya sekolah atau bagaimana Pak? Ya, untuk bagi takjil untuk masyarakat umum ini khususnya nanti tempatnya itu di depan masjid sekolah. Kita punya masjid besar namanya Masjid Prima Baitul Mukmin. Nah, itu nanti untuk tempat pembagian takjilnya di depannya kiri kanan, yang sebelah kiri mungkin nanti 1 kelas, sebelah kanan 1 kelas. Ini rencananya seperti itu Bu Kusnul supaya siar Islamnya kelihatan bahwa kepedulian sosial kita dengan mengadakan takjil gratis itu juga selain memberikan pelajaran bagi anak-anak juga memberikan
dorongan kepada masyarakat untuk suka berbagi, untuk suka Hmm, bersedekah seperti itu. iya, iya, iya. Jadi masih di area sekolah ya Pak ya. Jadi Iya, oke. betul. Ya, memang walaupun masih di area sekolah, kita tidak giring ke suatu tempat, memang butuh apa namanya penanganan keamanan untuk anak-anak itu ya Pak ya. Oke. Iya, Nah, dari apa yang Pak Mu sampaikan tadi, ada beberapa permasalahan kan. Kalau saya boleh saya katakan tadi yang pertama itu masalah pengadaan konsumsi ya Pak ya, untuk buka iya, bersamanya. Yang betul, kedua betul. bagaimana, keamanan anak-anak pada waktu pembagian takjil, begitu ya Pak ya. Nah Iya, Pak Mus kalau boleh, Pak Mus ada ndak kira-kira ide untuk menangani yang pertama dulu, tentang bagaimana cara, eee, pelaksanaan buka bersama, entah terkait konsumsi dan sebagainya itu bagaimana Pak Mus? iya. Untuk masalah pengadaan buka bersama ini, kemudian saya berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru ya, tentu dengan semua guru karyawan di SMP, karena memang yang hadir 2 kelas ini tentu banyak dan berat kalau hanya ditanggung oleh 1, 2 guru. Maka saya rencananya itu membagi 1 hari itu penanggung jawabnya ada Oh 4 ini, begitu, ada sehingga 4 ya. dari 4 ini dari seluruh guru dan karyawan kami tawarkan agar mereka semuanya berkenan untuk berkontribusi menyukseskan Pondok Ramadan, memberikan takjil atau buka bersama bagi anak-anak. 1 hari 4 guru atau karyawan yang bertanggung jawab terhadap pengadaan konsumsi. Nah, anak-anak juga seperti itu. 1 hari kita minta mereka membawa takjil minuman ya, minuman untuk dibagikan ke masyarakat. Ini satu anak itu 10 cup. 10 cup yang nanti akan dibagi di depan masjid dengan cara ditata oleh panitia, seluruh peserta membawa 10 cup, nanti terkumpul kurang lebih 600 berapa 600 ya. Kalau 1 hari muridnya 64 kali 10 680-an cup. Nah, ini nanti kita atur sehingga bisa Banyak ya Pak ya? dibagikan Iya, ke, iya, banyak itu. iya. Bisa dibagikan ke masyarakat luas di sekitar masjid SMP seperti itu. Iya, oke, Pak. Mengenai konsumsi ini, Pak, ya, tadi kan Ya. Pakmu sudah punya ide dibagi Mm-mm. meminta kesediaan 4 guru atau 4 karyawan gitu ya, guru dan karyawan Iya. untuk menyediakan konsumsi bagi anak-anak. Mengenai apa, Pak, keseragaman konsumsi atau terserah dari 4 guru itu atau gimana, Pak, dari sekolah ada kesepakatan atau bagaimana, Pak? Nah, ini yang saya maksud agak mumet saya memikirkan ini karena eh, masing-masing guru tentu punya ide sendiri. Ada yang pengennya nanti kotaan, memberikan buka bersama. Mhm. Adanya pengen masak Iya, sendiri, kemudian dibungkus. iya. Ini kalau satu kelas kemudian mendapatkan kotak dan bungkus ini kan jadi masalah bagi anak-anak. Iya, Sehingga di saling sini lirik-lirikan nanti ya, Pak, ya? betul. Jadi iren-irenan, saya kok Ada dapat yang telur, tempe, kamu kok ada dapat yang telur, ada tadi. ayam. Iya. Sehingga Iya, kita berusaha mengkoordinasikan 4 unsur ini supaya bagaimana bisa seragam lah. Kalau kotak ya kotak oh semua, gitu. kalau bungkus ya bungkus semua. Ini akan Oke, oke. meminimalisir kecemburuan di antara anak-anak. Seperti itu. Jadi Oke, semua oke. pengadaan bukber bisa dikoordinasikan, bisa berkolaborasi dengan baik di antara guru dan karyawan. Itu yang tentang Mhm, oke. buka bersama. Iya. Nah, sekarang tentang keamanan anak-anak, Pak. Karena di jalan raya itu kan rawan sekali ya, Pak, ya. Walaupun kita Iya, betul. sudah di area sekolah, tetapi kalau kita penanganannya kurang ketat kan jadinya berbahaya juga ya, Pak, ya. Ini kalau dari Betul, Pak betul, betul. Mus, alternatif penyelesaiannya seperti apa ya, Pak, ya? Ya, ini evaluasi dari tahun lalu. Kita pernah pada saat pembagian takjil itu sampai ada yang roknya kecantol truk. Nah, Nah, ini ini ya artinya gimana ini, Pak? keamanannya, keamanannya ini bisa sangat rawan karena jumlah murid Iya, yang iya, sangat banyak di tepi jalan. Mereka iya. sambil membawa takjil, tengok kanan, tengok kiri, akhirnya truknya nyantol ini roknya ini. Nah, Nah, ini ini kan nanti bahaya supaya ini. tidak terjadi seperti itu atau bahkan ada yang keserempet. Nah, ini kita Iya. berusaha agar pengamanan bisa ditingkatkan dengan cara
melibatkan unsur organisasi ya. Di sekolah ada OSIS, ada DG, ada PMR. Ini nanti kita minta bantuan minimal ada 4 personil dari masing-masing organisasi sehingga terkumpul sehari itu ada 12 petugas keamanan plus nanti dari keamanan satpam sekolah sehingga nanti Oh, gitu. terkondisi di jalan raya itu relatif bisa terkendali. Ada 6 anak personil dari organisasi di sebelah kiri dan ada 6 personil keamanan dari organisasi di sebelah kanan dibantu dengan satpam. Ini mudah-mudahan semua bisa mengendalikan lalu lintas yang para apa namanya ya driver atau ini pejalan kaki dan lain sebagainya yang ingin mendapatkan takjil gratis ini biasanya berebut. Nah ini sehingga jalan raya kadang agak macet, kadang agak membahayakan keselamatan anak-anak. Nah ini kita upayakan itu bisa terkendali dengan Iya, baik iya, iya. seperti itu. Iya, Pak. Jadi kita, Pak Mus, apa namanya, melibatkan organisasi sekolah, termasuk satpam sekolah juga ya, Pak, ya, dan Iya, tentunya dengan panitia ya, Pak, ya? Ada panitianya betul kan? betul betul. Iya. Betul. Kalau boleh tahu panitianya satu harinya berapa orang, Pak, yang untuk membantu Pak Mus itu? Ya, untuk kepanitiaan dari unsur panitia sendiri itu setiap hari ada 2. Selain itu nanti ada dari guru yang berjaga piket, dari wali kelas ada 2 karena 2 kelas, lalu ada dari staf 1, dari TU 1, dari keamanan 2, dan bagian kebersihan ini karena nanti ada buka bersama ini ada 2 Iya. orang. Jadi kalau dihitung kurang lebih setiap harinya itu ada sekitar 16 guru, karyawan, dan petugas keamanan sekitar itu. Menurut prediksi Pak Mus dengan bantuan panitia yang nggak sedikit itu ya Pak ya, kira-kira nanti Iya betul. keamanannya seperti apa Pak? Apakah bisa sesuai dengan yang diharapkan Pak Mus? Prediksi ya, Iya, prediksi Pak Mus. mudah-mudahan iya, mudah-mudahan semua bisa sesuai yang kita rencanakan, bisa meminimalisir kerawanan, bisa menambah keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan pembagian takjil. Eh, maka itulah kita betul-betul berkoordinasi dengan masing-masing personil, nanti juga dengan OSIS kita koordinasi untuk tugas keamanan untuk takjil, juga koordinasi dengan guru-guru yang mungkin ada masalah terkait dengan pengadaan buka bersama. Jadi koordinasi ini memang penting. Kita akan mengupayakan Siap, bisa siap. koordinasi supaya tidak berjalan sendiri-sendiri sehingga acara itu benar-benar terkendali, aman, dan bisa lancar. Seperti itu. Iya, oke, betul sekali koordinasi itu memang sangat penting ya Pak ya. Oke, Betul. Pak Mus dari apa yang Pak Mus utarakan, ya, untuk mewujudkan perubahan kegiatan Pondok Ramadan agar lancar baik dari segi kegiatan berbuka bersamanya maupun pembagian takjilnya, langkah awal yang akan Pak Mus laksanakan itu apa? Dan mulai kapan akan Betul. dilaksanakan oleh Pak Mus ya? Saya sudah merancang itu lebih awal ya. Nanti akan saya sampaikan pada saat upacara hari Senin besok, karena puasa Iya, kita tuh iya, hari Kamis. Kita iya. akan memulai pondok Ramadannya hari Senin sehingga anak-anak libur setelah hari Selasa ya, Rabu nanti ada hari tanggal merah Nyepi. Jadi saya punya kesempatan Senin akan saya sosialisasi tentang perubahan pelaksanaan pondok Ramadan yang satu harinya 2 kelas. Oh, Lalu akan saya sampaikan sosialisasi, bahwa iya, iya. mereka betul ada edaran yang dirilis oleh sekolah untuk orang tua mereka agar mereka paham kapan mereka mengantar ke sekolah dan menjemput dari sekolah selesai mengikuti pondok Ramadan, termasuk juga bersedia menyediakan takjil sesuai jadwal yang diedarkan oleh Iya. panitia. Termasuk untuk Bapak Ibu guru juga Kak, Pak? Iya betul, karena Bapak Ibu guru juga perlu penegasan kembali mengenai tadi itu supaya tidak ribut tentang pengadaan buka bersama, perlu dikoordinasikan lagi, ditegaskan kembali yang merasa keberatan bagaimana solusinya. Nah, mudah-mudahan dengan koordinasi itu kemudian menjadi semuanya bisa tertangani, tidak memunculkan masalah baru, tapi semuanya bisa berkolaborasi, bekerja sama mensukseskan Pondok Ramadan. Seperti itu harapannya Bu Puspa. Oke, Pak Mus. Nah, sudah di penghujung acara bincang-bincang kita ya, Pak. Nah, Iya. kira-kira dari obrolan kita tadi, apa sih yang didapat oleh Pak Mus?
Iya, saya jadi mendapat sebuah inspirasi. Tadinya saya Iya, galau ya, galau karena ya masing-masing orang kan tentu punya pemikiran berbeda tentang iya, pengadaan iya, bukar bersama dan lain sebagainya. Dengan bincang-bincang ini kita jadi seperti mendapat ide baru tentang bagaimana menangani kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul, bagaimana solusinya. Sampai terpikir nanti kalau saya tidak ngatasi sebagai ketua panitia, saya akan meminta kepala sekolah untuk melakukan penegasan-penegasan yang bisa menjadi sebuah kesepakatan, kepemahaman semuanya, murid dan guru semuanya agar bisa berkolaborasi, tidak ada yang egois, tidak ada yang mementingkan kepentingannya sendiri, atau bahkan iya, tidak mau bekerja sama seperti itu. Ini penting untuk melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan secara keseluruhan ya. Jadi, kepala sekolah iya. bisa memberikan pengarahan, penjelasan agar semuanya di bulan Ramadan ini bisa berbagi dengan ikhlas seperti itu. Iya. Berarti Pak Mus intinya apa namanya mengajak kepala sekolah, guru dan beberapa organisasi untuk mensukseskan kegiatan yang Pondok Ramadan mendatang gitu Pak Mus ya. Iya, betul, betul. Oke, terima kasih Pak Mus. Nanti sebentar lagi kita akan apa namanya melaksanakan kegiatan Pondok Ramadan ini. Saya ingin cerita baiknya dari Pak Mus setelah kegiatan Pondok Ramadan. Setelah Pondok Ramadan kita bisa bincang-bincang lagi ya Pak ya. Oke, 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 Bu Kusnul. Terima Terima kasih kasih Pak. banyak Saya sudah juga dapat apa berbincang-bincang. namanya inspirasi dari sini. Terima kasih semuanya Oke. dari saya Pak Mus ya. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.